Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya sehat semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang berbahagia, di sini bersama saya Bu Uswatun Hasanah dan saya akan menyampaikan materi ketakwaan, yaitu tentang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku peserta didik baru SMP Negeri 14 Gresik, peserta MPLS yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Selamat datang ya anak-anak di SMP Negeri 14 Gresik. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 1 tahun lebih ini, tentunya kita sudah sangat kangen dengan sekolah. Namun kondisi yang menjadikan kita harus berjarak. Oleh karena itu, dalam masa pandemi ini kita harus senantiasa untuk selalu bersabar dan selalu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lanjutkan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu marilah kita ketahui pengertian iman dan takwa. Anak-anak sekalian, yang pertama adalah apa itu iman? Di sini pengertian iman menurut bahasa adalah artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, di sini menurut Ali bin Abi Thalib, iman adalah diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Sedangkan pengertian takwa menurut bahasa mempunyai arti takut. Sedangkan menurut istilah, takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, marilah kita ikuti bagaimana cara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada beberapa cara, diantaranya 1 yaitu memperbaiki sholat, 2 membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kemudian yang ketiga berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang keempat mempelajari ilmu pengetahuan, yang kelima menjalankan perintah Allah secara konsisten, sedangkan yang keenam adalah menghadiri majelis ilmu. Anak-anakku, di sini saya akan ulas dari 6 cara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini yang nomor 1 adalah memperbaiki sholat. Memperbaiki sholat di sini akan saya bahas untuk bisa memperbaiki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki sholat. Tidak hanya mendirikan sholat, tapi sholat kita harus baik sesuai dengan syarat dan rukunnya. Di samping itu pula, kita harus khusyuk dan tawadhu dalam melaksanakan sholat. Di mana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya,
bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat, karena sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tentunya orang yang sholat itu adalah orang yang tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar aturan agama. Dalam artian, itulah orang yang dikatakan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, cara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua yaitu membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Manusia memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya adalah bersumber kepada Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk. Untuk itu, dalam meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus membaca, mempelajari sumbernya, yaitu Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat 37, di mana yang mempunyai arti, tidaklah mungkin Allah itu dibuat oleh tidaklah mungkin Al-Quran itu dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum yang telah ditetapkannya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran diturunkan dari Tuhan semesta alam. Untuk itu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka harus selalu istiqomah di dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Berikutnya, cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang ketiga yaitu berkumpul bersama orang yang soleh. Manusia adalah makhluk sosial. Menurut pakar sosiologi Bapak Selo Sumarjan, ia mengatakan di mana manusia yang satu dengan yang lain saling membutuhkan dan saling berdampingan agar hidupnya berwarna dan terdapat dorongan berasal dari luar. Bentuk interaksi bersama orang-orang, kita bersosialisasi dan saling mengingatkan kebaikan dengan mereka dan membantu. Kita tetap dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Anak-anakku sekalian peserta MPLS SMP Negeri 14 yang berbahagia. Untuk selanjutnya yang keempat, cara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempelajari ilmu pengetahuan. Di sini di dalam mempelajari ilmu pengetahuan ada dua, yaitu ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Keduanya wajib kita pelajari untuk kehidupan kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Ilmu di dunia ini segalanya milik Allah dan yang benar adalah Allah. Hanya kadang-kadang manusia tidak menangkapnya secara seksama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dengan mempelajari ilmu agama maupun umum, maka akan membuat kita semakin tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan Allah. Ilmu manusia itu hanya setetes luasnya samudra ini, sedangkan ilmu Allah seluas samudra.
Anak-anakku sekalian, dengan mengetahui ilmu agama dan ilmu umum, maka di dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat kelak akan menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Berikutnya cara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kelima adalah menjalankan perintah Allah secara konsisten. Di dalam menjalankan perintah Allah tentunya akan memiliki dampak positif dan dapat merasakan manfaat dari perintah-perintah Allah. Di dalam Al-Qur'an ada perintah dan ada larangan, di mana perintah Allah adalah pasti ada manfaatnya bagi manusia, sedangkan larangan-larangan Allah di dalamnya, di dalam Al-Qur'an pasti menjadikan mudarat atau kerusakan dan kehancuran bagi manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus selalu menjalankan perintah Allah secara konsisten, secara istiqomah, dan secara kontinu. Salah satu contoh di dalam melaksanakan ibadah puasa. Di dalam melaksanakan ibadah puasa itu adalah merupakan perintah Allah yang ada di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana mempunyai arti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Manfaat puasa terhadap kesehatan sangatlah besar sekali. Jika tidak melaksanakan puasa, maka manusia itu tidak akan menjadi orang-orang yang sehat. Termasuk tujuan akhir dari melaksanakan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian, berikutnya cara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang keenam, yaitu menghadiri majelis ilmu. Seperti pengajian atau kajian-kajian ilmu yang lain dan sebagainya. Dengan menghadiri majelis ilmu, tentunya di sana akan banyak manfaat dan hikmah di dalam pencerahan terhadap diri kita. Jika kita selalu melaksanakan perintah Allah, termasuk di dalam mengikuti majelis taklim, iman kita akan bertambah. Bagaimanapun, ilmu selalu kita butuhkan dan membuat diri kita semakin lebih baik dari sebelumnya. Dan perintah menuntut ilmu tidak ada batasnya. Bahkan Rasulullah berkata, utlubul ilma illal mahdi illal lahdi. Dan itu salah satunya, dengan kita mengetahui ilmu, maka kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sebagai kesimpulan pada hari ini, cara meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu diantaranya 1. Memperbaiki sholat, 2. Membaca Al-Quran dan mempelajarinya, 3. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, 4. Mempelajari ilmu pengetahuan, 5. Menjalankan perintah Allah secara konsisten, dan 6. Menghadiri majelis ilmu. Terakhir, kunci meningkatkan keimanan adalah menjalankan semuanya secara bertahap,
konsisten, sungguh-sungguh, niat yang lurus, dan selalu berusaha untuk mencari lingkungan atau proses kondisi diri yang baik. Anak-anak sekalian, demikianlah materi cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.